Siberkreasi Talks. Siberkreasi Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Alimatul Kiptiah, Profesor Kajian Gender di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan juga Komisioner Komnas Perempuan. Hai netizen, pada saat ini kita akan bicara tentang bagaimana menjadi jamaah netizen yang cerdas dan juga menjadi pendakwah netizen yang bisa melakukan perubahan. Nah, kalau kita ketahui saat ini bermunculan banyak ustadz-ustadzah medsos yang mensiarkan kebenaran, namun sebenarnya kalau kita cermati tidak sedikit mereka yang melakukan pembenaran. Ada banyak ustadz medsos yang terkadang dia tumbuh tidak berasal dari tradisi keagamaan yang matang. Karena itu, saya punya saran nih. Bagaimana menjadi pendakwah medsos yang dapat mencerdaskan masyarakat dan juga bagaimana menjadi jamaah netizen yang cakap dalam mengolah pesan-pesan dakwah. Nah, apa tipsnya? Yang pertama, pesan dakwah itu harus berlandaskan pada teks keagamaan. Yang kedua, pesan dakwah itu juga berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan juga hasil-hasil penelitian yang terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana pesan dakwah itu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga hati nurani. Ya, istilahnya kita sebut dengan bayani, burhani, dan irfani. BBI ya, bayani, burhani, dan irfani. Nah, sekarang coba kita contohkan bayani, burhani, dan irfani ini dalam satu isu, yaitu kekerasan seksual. Teks keagamaan yang berbicara tentang persoalan seksualitas itu banyak. Ada yang kalau kita pahami secara apa adanya, maka akan mengarah kepada penyalahan korban. Tetapi kalau kita pahami secara kontekstual, maka insya Allah itu akan memartabatkan perempuan ataupun korban. Misalnya, teks keagamaan yang terkait dengan persoalan kekerasan seksual itu misalnya sumber fitnah itu adalah harta tahta wanita. Yang kedua, perempuan itu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah semau kamu. Yang ketiga, istrimu tidak boleh menolak, kalau menolak maka dikutuk malaikat sampai subuh. Tapi kalau siang-siang berarti nggak dikutuk ya. Nah, tapi jangan lupa ada landasan teks keagamaan yang lain, yang itu walaupun dipahami secara tekstual pun itu bisa menunjukkan keramahan terhadap perempuan. Misalnya apa? Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Lalu juga surat An-Nisa ayat 19, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Dan ada satu hadis yang terkenal, pandangan pertama nikmat dan pandangan kedua laknat. Nah, itu landasan teks keagamaan yang sering digunakan kalau kita membincangkan tentang persoalan seksualitas. Lalu bagaimana? Yang kedua, yaitu burhaninya. Pengetahuan dan penelitian berbicara tentang itu. Kita lihat bahwa dampak kekerasan itu banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Bahkan kalau kita lihat, persoalan kekerasan seksual itu adalah persoalan yang dampaknya paling serius, tetapi pembuktiannya itu paling susah. Penelitian yang lain juga membuktikan bahwa penyebab banyaknya kekerasan seksual dalam rumah tangga itu karena 70% suami itu merasa berhak. Ini penelitian yang dilakukan oleh Rifka Anissa dan PSKK UGM. Nah, artinya apa dari persoalan yang ada ini gitu? Bahwa salah satu penyebab daripada kekerasan seksual yang banyak terjadi itu ada penafsiran agama ya
yang merendahkan perempuan, yang menjadikan perempuan itu seolah-olah sebagai sumber fitnah. Nah, sekarang yang ketiga nih, gimana ya hati nurani kita melihat persoalan kekerasan seksual? Bagaimana hati nurani kita melihat masyarakat yang menyimpulkan bahwa kepuasan seksual itu adalah kewajiban istri, hak suami? Pasti hati nurani kita akan bicara bahwa itu tidak adil. Sehingga marilah kita upayakan agar bagaimana persoalan seksualitas ini tidak menimbulkan kekerasan, dan bagaimana kita melihat persoalan seksualitas ini menjadi hak dan kewajiban bersama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana misalnya cara melakukan perubahan, karena tadi ya banyak persoalan itu dari penafsiran-penafsiran agama. Misalnya dari satu teks keagamaan saja. Sumber fitnah itu bisa jadi harta, tahta, nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau saya seorang perempuan, maka sumber fitnah bagi saya itu harta, tahta pria, bukan wanita gitu. Emang hanya laki-laki aja yang tergoda, perempuan pun juga tergoda kali ya. Jadi kita perlu membacanya dengan baik. Yang kedua, kalau kita mencoba ingin menerapkan pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat, maka kalau kita melihat sesuatu yang menggoda hati kita, maka coba pikirkan siapa yang menciptakan beliau, siapa yang menciptakan keindahan itu, yaitu Allah. Jangan berpikir untuk menguasainya ataupun melecehkannya. Halo netizen, jadi yuk kita menjadi pendakwah yang mencerdaskan dan jadi jamaah yang cerdas dalam mengolah pesan-pesan dakwah. Kita ingat BBI, Bayani, Burhani, dan Irfani. Dakwah yang baik adalah dakwah yang mengandung 3 unsur itu. Ada teksnya, ada ilmu pengetahuannya, dan juga menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga kegiatan-kegiatan dakwah yang kita ikuti adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang memanusiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.